Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa razikuna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, kali ini dalam kajian Kitab Kuning kita masuk pada maqalah yang kelima, yaitu wal maqalatul khamisatu an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajahu inna min ni'amil dunya yakfi kal islam nikmatan. Makalah yang kelima dari Sayyidina Ali karramallahu wajah, beliau mengatakan bahwa inna min ni'amil dunya yakfi kal islam nikmatan. Bahwa kenikmatan dunia, berbagai kenikmatan dunia itu cukup dengan nikmat Islam. Nikmat Islam, nikmat yang luar biasa. Kita bersyukur kalau kita melihat sejarah kan ya, nenek moyang kita dulu ya kan, seperti apa? Belum mengenal agama, mereka masih menganggap benda-benda yang mempunyai kekuatan ya. Ada mungkin gunung, ada sungai, ada batu-batu dianggap mempunyai kekuatan. Tipenya mereka itu pahamnya paham animisme ya, dinamisme. Setelah itu ada lagi agama yang sudah lama, bahkan sudah merasuk balung sumsum di negara ini. Kita bersyukur kalau melihat sejarah siapa nenek moyang kita. Posisi Indonesia dengan negara Saudi Arabia, Mekah, Madinah, pusat lahirnya Islam kan jauh itu. Kalau sekarang naik pesawat itu kan 10 jaman itu. Cukup jemper ya, duduknya dalam merasa panas ya. Yang jauh tempatnya Indonesia dan Saudi Arabia, waktunya sudah terpaut jauh. Sudah berapa ratus tahun sejak Nabi lahir. Kalau hitungan hijriah, dihitung dari hijrahnya Nabi kan sudah 1444. Itu hitungan hijrahnya ya kan. Kalau tambah dari lahirnya Nabi, sudah lagi berarti sudah terpaut sekian ratus tahun, abad lah. Tapi kita diberi nikmat memeluk agama Islam, tempatnya jauh, ya kan? Waktunya berbeda jauh. Nenek moyang kita tahu seperti apa, kok kita diberi petunjuk, diberi nurul Islam, cahaya Islam. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kita kok diciptakan Allah jadi manusia Muslim, itu sudah nikmat, kita bersyukur.
Ya. Karena Islam ini yang akan menyelamatkan kita pada perjalanan hidup kita selanjutnya, yaitu hidup di akhirat. Karena dalam Islam mengenal konsepsi dunia dan akhirat. Dunia ini ya sementara, tidak seberapa. Sekalipun dia misalnya saya berumur ratusan tahun pun kan sementara, ya kan? Apalagi yang kemudian ada yang umurnya tidak sampai ratusan tahun, kadang belum lahir sudah meninggal dunia, masih kecil, dewasa, remaja, kan juga begitu. Nah, kita bersyukur diberi umur panjang, diberi nikmat Islam, nikmat iman. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, inna min ni'amil dunya yakfikal Islam nikmatan. Di dunia hidup kita itu nikmatnya luar biasa. Fa inna a'dhamma ni'amillah lil abdi ikhraju lahu min adam minal wujud. Nikmat yang paling besar dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya adalah kita ini dari tidak ada menjadi ada, wa ikhrajuhu min dulumatil kufri lal Islam, dari ya kegelapan menuju cahaya Islam. Ya kan tadi kan? Nenek moyang kita hidupnya dalam kegelapan. Kita dikeluarkan dari gelap itu menuju ke cahaya Islam. Nah, ini nikmatnya luar biasa. Wa inna minasyughli yakfika at-ta'at syughlan. Yang kedua, kesibukan kita di dunia ini yang paling hebat tuh taat. Kita dalam hal taat harus menyibukkan diri. Jangan sampai kita sibuk dalam maksiat, tapi sibuk dalam taat. Fata'atullah a'dhamul istighol. Taat pada Allah itu adalah aktivitas yang paling besar. Di aktivitas kita di dunia yang paling besar itu kita lakukan dengan taat pada Allah. Pertama tadi Islam, yang kedua ketaatan. Ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi yang pertama itu kita hidup di dunia dengan beragama Islam, kita mendapat nikmat yang luar biasa. Yang kedua, bahwa kita harus menyibukkan diri, mengisi aktivitas kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna minal ibrati ayat al-iddati yakfikal maut ibrotan. Yang ketiga, kita jadikan ibroh, jadikan nasihat, jadikan pengingat, pengeleng-eleng itu kematian. Mati, peristiwa kematian ini akan menjadi pengingat kita bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Fa innal mauta akbarul mawaid. Mati ini merupakan nasihat yang paling besar. Allah Ta'ala memberikan peringatan, pengeleng kepada kita dua hal. Yang pertama itu bersuara, yang kedua tidak bersuara. Yang bersuara yaitu Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca ini kan kita diingatkan itu, diberi peringatan. Maka kita harus mengetahui arti, makna, dan tafsir Al-Quran supaya tahu, oh itu misalnya ketika kita membaca surat Al-Ghasyiyah ya,
hal ataka tisul ghasyiyah. Itu kita tahu, oh ini surat ini menggambarkan, menceritakan tentang kehidupan di akhirat. Bahwa ditanyakan oleh Allah, hal ataka tisul ghasyiyah, kamu udah dengar belum tentang hari pembalasan, tentang hari kiamat? Nah, kemudian diteruskan, wujuhu yauma idzin khasyiah. Besok itu ada dua kelompok, ada orang yang terhina, ya. Mengapa terhina? Karena amal perbuatannya di dunia itu tidak taat kepada Allah. Akhirnya apa? Dimasukkan neraka. Nah, penduduk neraka ini ketika akan minta makan, diberi makanan berupa kayu berduri. Ya. Kalau minta minum, diberikan minum nanah dan darah yang panas itu. Ini kehidupan orang-orang di sana. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata seperti itu. Ini kan mengingatkan kita ini idah nasihat yang bersuara itu Al-Quran. Kemudian diceritakan tentang surga, ya, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Ada kelompok yang terhormat, yang berbahagia, yang senang karena amal baiknya di dunia. Mereka akan ditempatkan di tempat yang luar biasa, ya. Dalam ada kursi kencana, bangku kencana, bangku emas, kursi emas, ya, gelas-gelas emas. Kemudian tempat tidurnya, kita bisa makan sepuas-puasnya, dan suasana bahagia. Tidak ada suara yang tidak enak, maka tidak ada di surga kok bau apa, suara kentut, tidak ada. Kencing tidak ada. BAB tidak ada. Masa surga mau tai, tidak mungkin, ya. Tidak ada itu. Surga itu tempatnya bahagia. Nah, kita kan terpacu, oh seperti itu bahagianya. Nah, ini idah yang bersuara. Ada peringatan yang tidak bersuara, yaitu mati. Coba, ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita yang meninggal, kita pasti, hati kita itu pasti terenyuh, ya. Dia kemarin baru ngomong sama saya, kok hari ini sudah tidak ada. Terus kita kan berpikir, saya pasti akan seperti itu. Karena ada ungkapan, ketika hari ini kamu menggotong jenazah menuju kubur, fa'lam bi'annaka ba'daha mahmul. Ingat, setelah penggotongan ini kamu bakal digotong. Kapan? Nah, ini yang tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita ketahui, karena rahasia Allah. Tapi minimal menjadi idah bagi kita. Maka ketika kita itu bertakziah itu pasti tidak kita itu mendapat pelajaran. Ingat, ya, apalagi misal teman kita, teman dekat, kita pasti akan ingat seperti itu. Cepat itu dia pergi, dan itu kan selama-lamanya tidak akan jumpa lagi kan, ya. Ya kan? Jasadnya hancur, dimakan cacing, dari tanah, rohnya yang masih ada. Nah, kita ini kan ke sana pasti, hak mati itu pasti. Maka ini menjadi peringatan, dikatakan bahwa peringatan yang paling besar adalah kematian, ya. Nah, maka orang kan dianjurkan tidak hanya ketika kita takziah tetangga saudara, bahkan kita dianjurkan ke ziarah kubur itu dalam maksud untuk mengingat mati. Kita duduk mendoakan, kita ingat loh, kita sawang itu banyak nisan-nisan tenger, ya, tengok-tengok itu. Kita pasti mikir, oh satu ketika saya akan seperti ini. Membujur, ya, utara selatan dipatoki tenger itu pasti itu. Nah, maka ini satu peringatan bagi kita supaya kita berusaha
berbuat sebaik-baiknya. Wal maqalatu sadisatu an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kam mim mustadrijin ay makhudun qalilan bin nikmat bi iktsariha alaihi. Ini sekarang makalah yang ke-6. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, banyak orang dihukum dengan kenikmatan dunia. Banyak kan, ya. Orang merasa pikirnya dia senang, marah apa bahagia, tapi kadang-kadang kebahagiaan itu hukuman dari Allah kepada kita. Kalau kita tidak mampu menikmati kebahagiaan itu dengan baik. Misalnya diberi kenikmatan, dia belikan hal-hal yang memabukkan, ya, hal-hal yang haram, itu kan berarti kita salah langkah, itu dihukum itu, ya. Nah, kemudian wakam mim maftunin, jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wa kam mim maftunin ay mumtahinin bil bala bisana ay bikasrati sana innas alaihi. Banyak orang diuji dengan musibah, dengan bahaya, dengan pujian. Jadi termasuk kita disanjung, ya, dipuji, dieluk-elukan, itu kadang juga cobaan. Maka kita jangan mabuk pujian. Orang kadang terlena, dipuji seneng, ya, dia malam, ya. Ini kadang terlena. Hati-hati, jangan kita terlena pada pujian. Karena kalau kita terlena kemudian menganggap, wah iya saya emang ini juara, ya, itu dia menganggap dia sendiri tanpa ikut campur Allah. Ya kalau kita dipuji sederhana sajalah. Karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu bagi Allah. Ya kan? Kalau bahasa pondoknya itu puji patang perkara, kan, ya. Puji Allah, puji Allah pada manusia, puji manusia pada Allah, puji manusia pada manusia, itu milik Allah semuanya. Jadi kalau kita dipuji di alam di sana, hati-hati, ya, kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah yang berhak dipuji, bukan kita. Ya. Nah, ini bisa membuat terlena kalau tidak hati-hati. Wa kam mim maghrurin ay mutmainin qalbuhu fid dunya wa ghafilun anil akhirati bisitri ayatullah uyubahu alaihi. Yang ketiga, ada orang itu diuji dengan apa? Tertipu, ya. Tertipu dengan ketenangan hatinya, tapi dia lupa akhiratnya. Ya. Merasa tenang, akhiratnya malah tidak ingat lagi, ya. Karena apa? Ya astullahu yubahu, saat itu Allah menutup aibnya. Kita kadang kan berpikir, ya, saya berbuat begini kok tidak ada yang tahu, ya. Ini karena Allah menutupnya, ditutupi, kan, ya. Ditutupi itu. Ini jangan dibiarkan saya tutupi. Satu ketika kalau kita itu kemudian terus melanggar, bisa juga akan dibuka aibnya. Doa kita kan selalu, ya Allah Gusti, tutuplah aib saya, tutuplah kekurangan saya. Dengan meminta demikian kita hati-hati, jangan sampai aib kita mencuat. Maka ada perintah, barang siapa menutup aib sesamanya, aib temannya, maka besok Allah akan menutup aibnya juga, kan begitu, ya. Nah, wal maqalatus sabiatu an Dawuda an Nabi alaihissalam qala auha fi zabur
wa huwa kitabun unzila alaihi haqqun alal akil ai wajibun alaihi alastaghila illa bisalasin minal khisal. Makalah yang keenam yaitu dari Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam bersabda, qala auha fi Zabur, telah diwahyukan di dalam kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, bahwa setiap orang ini punya kewajiban, wajibun alaihi, supaya tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Ya. Kita hidup di dunia ini jangan menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, tazawudun lima'adin ai li akhratihi biada'il amali sholihah. Kita harus menyibukkan di dalam mencari bekal untuk akhirat. Harus sibuk, harus rajin, harus keras mencari bekal akhirat. Aili akhratihi, yaitu apa? Biada'il amali sholih, dengan melaksanakan amal-amal baik. Kalau ada kata-kata amal, kita hanya jangan terpaku pada sholat, zakat, puasa, enggak. Ya, termasuk kita berucap yang baik itu amal soleh. Al kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kalau tidak bisa ngomong baik, ya, barang siapa tidak bisa ngomong baik, fal yasmut, menang saja menang, tidak usah ngomong. Ini kan ibadah juga. Ya, di banyak. Jangan terpaku itu berbuat baik pada teman. Tersenyum, itu ibadah. At-tabassum itu. Nah, ini yang pertama itu. Kita sibukkan hidup ini untuk mencari bekal. Karena kita akan melakukan perjalanan panjang jauh. Dan selama-lamanya di akhirat. Kalau nanti kita tidak punya bekal, tidak punya sangung, ya kita repot. Bagaimana mungkin kita di dunia saja kalau mengadakan perjalanan jauh, misalnya pergi haji, kan bekalnya banyak, ya kan? Banyak bekalnya, bekal duit, bekal kesehatan, bekal macam-macam itu, ya. Kita siapkan semuanya. Wa mu'natun limasyin aikiyamun bi amri kifati wa sodi fi ibaratin wa maramatan lima asyin. Yang kedua, kita harus sibuk mencari rezeki, mencari penguripan, mencari maisyah. Islam tidak suka kalau umatnya itu malas bekerja, harus keras bekerja. Sehingga kalau ada orang hidupnya minta-minta itu, ya, menunggu bantuan orang lain, itu Islam tidak senang. Tapi apa, harus bekerja. Wa mu'natun limasin, cari sangu, cari ongkos, cari biaya untuk hidup. Bagaimana kita bisa hidup? Bisa makan, bisa minum, nyandang, papan, bisa ngurusi anaknya sekolah, mondok anaknya sekolah, mondok anaknya ke pondok, ya. Itu harus bekerja yang keras. Wa talabu ladzatin bihalal. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita harus sibuk. Yang ketiga adalah wa talabul ladzatin bihalalin fa inna kasbal halal wajibun.
ketika kita bekerja, mencari maisha, mencari penguripan, carilah yang halal. Wajibun wajib. Jangan sampai punya pikiran ojo-ojo sing halal, haram piangel. Jangan seperti itu. Ini racun. Racun bagi hati kita. Kita harus optimis, saya bisa mencari yang halal. Jadi kalau kita misalnya bekerja, cari yang halal. Ya. Jangan kemudian langsung nekat masuk yang tidak halal, cari yang halal. Sibukkan diri kita ini untuk mencari yang halal. Ini pesen ya yang termuat dalam tadi kitab Zabur itu ya. Wal maqalatu saminatu, makalah yang ke-8 sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman ibn Sakhr. Anahu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun ay muhlisatun lisolihiha minal azab wa salasun muhlikatun ay muqiatun li fa'iliha fil halak wa salasun darajatun ay manazil fil akhirah wa salasun kafaratun lidunubi amiliha. Makalah yang ke-8 dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah kan nama lakopnya ya, nama julukannya yaitu bapaknya kucing kecil. Ini ada kisahnya kan ya, karena beliau ini senang pada kucing. Sampai ketika mau sholat ada kucing tidur di sajadahnya, itu tidak berani bangunkan, sehingga diberi nama julukan itu Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Nah ini kan lakopnya bagus. Dalam Islam itu memberikan panggilan yang baik-baik, misalnya Saifullah, ya, pedangnya Allah kan ya, Asadullah, singanya Allah. Jangan sampai nelah-nelah tidak baik. Di kalangan kita sering banyak ya, banyak ngundang temannya itu dengan undangan yang tidak baik, itu jangan ya, tidak boleh ya. Itu. Nah, Abu Hurairah ini menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan manusia. Muhlisatun liso hibiha minal adab. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan orang tersebut dari siksa. Ada 3 hal yang bisa merusak. Muqiatun lifailiha fil halak, bahkan bisa menghancurkan orang yang melakukan kerusakan itu. Ada 3 hal yang bisa menaikkan derajat kita, meningkatkan grade kita, ay manazil fil akhirah, besok di akhirat. Ada 3 hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Amal munjiatu, adapun 3 hal yang bisa menyelamatkan kita, manusia, umat Islam, adalah fakhasyatullahi ta'ala fis-sirri wal alaniyah. Yang pertama, kita harus takut kepada Allah di saat sepi maupun saat ramai. Ya. Sepi ya kita tetap eling Allah, ramai pun eling Allah. Artinya apa? Allah ada di mana-mana. Tidak hanya kita ingat Allah ketika di masjid, di musola.
Tapi di pasar pun, di kantor pun, dimanapun kita harus ingat Allah. Karena kalau kita ingat, kita kan takut berbuat melanggar. Oh, di tempat keramaian, ya, itu pun harus ingat Allah. Jangan lupa. Ini yang pertama. Ini bisa menyelamatkan manusia kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di sini kata-kata sirrun ya didahulukan daripada kata alaniyah? Menurut musoneb adalah bahwa qudima sirru li anna taqwallah fihi a'la darajat. Karena ya terutama takwa ketika dalam suasana yang sunyi, sepi itu. Karena biasanya kan begini, kalau ada situasi sunyi kan kita begini, ayo kita berbuat ini karena tidak ada yang tahu, kan begitu ya. Kadang-kadang dia tidak ingat Allah itu melihat, ya kan. Nah ini merupakan a'la darajat, takwa tingkat tinggi terutama. Takwa kita ngamal baik tidak perlu diketahui orang lain, tidak perlu. Karena kalau kita ke situ ya pamer namanya itu. Lalu wal qasdu fil faqri wal ghina, hidup sederhana, sa'madyo. Ya, baik dalam keadaan masih miskin maupun kaya, sederhana kita gunakan apa yang kita butuhkan saja, jangan berlebih-lebihan ya. Yang terakhir wal adlu fir ridho wal ghadab, yaitu ridho, adil dalam ridho dan benci. Kadang-kadang orang tidak bisa berbuat adil karena benci, maka tidak boleh hakim memutus masalah ketika masih marah ya. Demikian sekelumit dengan pitutur. Segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia, saya menyampaikan Allahu minkum, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi adal bahai wal jalali qurrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim, ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi ma dhahar batan. Allahumma asrah bil Qur'an azim suturana wa yasir bihi umurana wa adim bihi usurana wa hasin bi akhlaqana wa wasib bihi arzaqana wa nur bihi qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.